Jalan Layang MBZ Sheikh Mohammed bin Zayed. Selamat datang di Jalan Layang MBZ Sheikh Mohammed bin Zayed. Yang mau kita review di perjalanan kali ini dari Karawang menuju Johor, dan kita lihat kondisi jalan dan sekaligus bisa memberikan inspirasi kepada kalian semua yang ingin melintasi jalan layang MBZ ini. Gua menggunakan Pajero Sport tahun 2021 melintasi jalan layang MBZ yang konon katanya bouncing dan tidak bisa kita lalui dengan kecepatan tinggi. Kita saksikan dalam vlog gue ini, sekaligus kita review jalan layang MBZ ini. Oke, kita memang sudah memasuki MBZ. Kondisi jalannya jujur tidak begitu rata, terlalu banyak bouncing ya, apalagi gue menggunakan mobil ladle frame, itu sangat berasa banget bouncingnya, bergelombangnya. Ini di awal-awal gue mulai masuk MBZ, dan di setiap sambungannya memang berasa agak sedikit ada goncangan. Nah, ini contohnya. Oke. Setiap sambungan dari jembatan layang ini terasa ada goncangan atau goyangan. Terutama mobil Pajero ini kan sedikit limbung karena suspensinya agak sedikit lebih lembut. Jadi lebih berasa kalau kita melewati MBZ ini. Tapi jalanannya mulus, tidak ada rusak. Cuma memang apa yang diberitakan oleh orang-orang, MBZ ini tidak bergelombang atau melengkung kalau dilihat langsung, tapi memang kalau kita lewati itu sedikit bergelombang dan bouncing, sehingga kita tidak bisa untuk terlalu kencang di jalanan ini. Apalagi kalau lo menggunakan mobil-mobil ladle frame kayak Pajero atau Fortuner, atau mobil-mobil yang bersuspensi agak sedikit lembut, terasa sekali. Oke, ini dia MBZ. Jalan tol ini baru saja diresmikan, baru digunakan, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ini sudah digunakan. Dan jalan tol ini adalah solusi dari kemacetan yang ada di Cikampek, sehingga kita punya pilihan untuk tidak melewati tol Cikampek untuk menghindari kemacetan. Dan memang jalan tol ini didesain, atau jalan layang ini didesain tidak untuk kencang, cukup standar aja di kecepatan 100. Gue masih nyaman ya, gue masih nyaman nih di kecepatan 100 menggunakan Pajero Sport. Tapi memang terasa setiap sambungan dari jalan layang ini berasa sekali bunyinya, apalagi di mobil seperti ini ya. Tuh terdengar ya, nih contohnya. Nah ini dia, satu lagi. Nah, jadi sepanjang kita melewati jalan layang MBZ ini, ya kita akan menikmati bunyi dari sambungan girder atau jalan layang ini yang memang tidak terlalu smooth sambungannya ya. Jadi berasa seperti ada gajrukan gitu, sedikit, tapi tidak begitu mempengaruhi kecepatan mobil. Oke.
cukup padat jalanan di depan, mobil di depan, walaupun di depannya lagi itu sepi, kayaknya ada mobil yang agak lambat nih di depan. Kita mungkin akan kita dahului. Nah, mobil-mobil sejenis sedan kalau melewati jalan ini memang cukup akan berasa ya, seperti mobil-mobil Honda Jazz atau Brio atau sejenis-jenis mobil-mobil kecil lah. Karena apa? Karena sambungannya itu cukup memberikan efek berisik kali ya. Tuh, drrrk. Nah, disediakan juga rest area di sebelah kiri jalan ya, atau jembatan-jembatan darurat kalau terjadi apa-apa di jalan layang ini. Dan perlu diingat, di jembatan layang ini tidak ada rest area, itu yang paling penting, atau rest area SPBU atau tempat rest area yang bisa kita masuki. Pure, murni nih bener-bener jembatan atau jalan layang yang paling panjang. Rest areanya hanya sedikit sekali tempatnya, dan disediakan jembatan darurat untuk bila perlu kalau ada emergency yang terjadi di jalan layang MBZ ini. Jalan layang MBZ ini kebetulan namanya diambil dari Pangeran Arab ya, pemberian dari Pangeran Arab ke Indonesia, dan Indonesia juga memberikan nama untuk dijadikan jalan di Arab. Di sebelah kanan terlihat jembatan atau proyek Jakarta-Bandung, kereta cepat. Sebelah kiri terlihat jembatan jalan kereta, jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Nah, sekarang kita berada di kilometer 38. Cukup cepat ya perjalanan kita, bebas hambatan. Karena jalanan ini tidak terlalu ramai, adalah solusi dari kemacetan Cikampek, sehingga cukup membantu untuk memecah dari jalur jalan tol Cikampek, terutama orang-orang yang berdomisili di Bekasi yang melewati jalur bawah dari jalan tol Cikampek. Kalau lu tinggal di Bekasi, jangan lewat jalan tol ini, karena jalan tol ini akan menyebabkan kalian keterusan ya. Karena dia ada dua pintu keluar, yang satu itu ke arah Jor, yang satu lagi ke arah Cawang ya. Dan ini bisa menyebabkan kalau lu tinggal di kisaran Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, itu akan menyebabkan kalian akan melewati jalur yang di depan gitu, keduluan. Jadi lu akan balik arah lagi nanti. Terlihat banget boncingnya. Jalur dari Bengkulu jalur dari Jakarta menuju Bandung sangat ramai di MBZ. Masih ingat jalur mudik ke Bengkulu? Jangan lupa tonton videonya juga. Gua ada bikin video perjalanan mudik menggunakan mobil ini juga, dan review perjalanan jalur lintas Sumatera. Terlihat ya, jalanannya lurus. Tidak ada yang seperti yang diberitakan bergelombang seperti itu, tidak. Tapi memang sambungannya itu tidak begitu smooth. Ya, contohnya ini, sambungannya itu tidak begitu smooth, jadi cukup memberikan efek bunyi yang cukup signifikan. Tapi ini juga bisa menjadi obat ngantuk ya buat kawan-kawan. Jadi memperingatkan kita supaya tidak terlalu kencang atau tidak terlalu melaju di jalanan layang MBZ ini. Kita harus tetap berhati-hati di jalan layang ini. Kita tetap harus atur kecepatan kita, jangan sampai melebihi dari kecepatan maksimum. Karena kamera di mana-mana, sehingga akan sangat berbahaya. Selain berbahaya dan juga melanggar hukum. Oke? Tidak patut dicontoh orang-orang yang ngebut di jalan tol yang melebihi dari
kecepatan maksimumnya, sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada kawan-kawan yang menggunakan mobil untuk tidak melebihi kecepatan maksimum dari mobil kita. Nah, review jalan ini gue sengaja bikin tanpa putus ya. Jadi videonya gue bikin tanpa putus. Nah, sekarang gue di kecepatan 100. Masih bisa kita jalanin dengan stabil. Asik juga driving di MBZ ini. Kondisi jalannya juga lumayan bagus, walaupun gajluk-gajluk sedikit di setiap sambungannya. Nah, kayak sedan ini berasa tuh guncangannya ya. Jeduk, jeduk terlihat. Jeduk. Nah, bagaimana kalau terjadi kondisi darurat di jalan tol MBZ ini? Ya, di sini memang sudah disediakan nomor telepon dan banyak patroli-patroli dari pihak jalan tol, penyedia jalan tol, untuk bisa membantu dan memberikan pertolongan kepada kalian semua yang mengalami trouble di jalan tol layang ini. Tapi ya memang kondisi jalan ini agak sempit ya, sulit ya, karena tidak ada bahu jalan atau posisi jalan yang agak sedikit lega. Dan kalau cuaca panas ya panas banget di sini. Kecepatan gue 100. Dan diperingatkan kalau kecepatan kita diawasi oleh kamera etle, kamera kecepatan. Ini ada mobil yang sangat kencang banget. Mobil apa ini? Mobil Vios, saudara-saudara, kencang sekali. Mungkin melebihi 140 atau 150 km per jam. Sangat kencang. Tidak usah kita ikuti karena sangat berbahaya buat kita. Sebentar lagi kita memasuki Bekasi Timur. Jam menunjukkan jam 10:07. Jadi kita berjalan dari Bandung tadi jam setengah 9. Cukup lancar perjalanan pulang kita. Ini udah mulai agak ada, ya ini agak sedikit menurun. Nah,
Mungkin dibikin variasi seperti ini supaya kita nggak mengantuk dan hati-hati kali ya. Nah, ini agak sedikit menurun, mendaki lagi jalanannya. Ini cukup unik juga jalan dibikin seperti ini. Terlihat di sebelah kiri ada trouble dari pengendara, bannya pecah. Tolong diingat juga kalau kondisi jalan di MBZ ini tidak semulus di tol Cikampek bawah ya. Karena sambungan-sambungannya juga terasa. Diharapkan kawan-kawan berhati-hati dan kondisi kendaraan dipastikan dengan prima supaya bisa melintas dengan aman di jalan tol MBZ ini. Dan yang lebih enak lagi, di jalan tol ini tidak ada truk. Jadi tidak ada truk yang masuk, sehingga jalan ini jadi lebih enak dilalui. Dan kendaraan-kendaraan pribadi di sini juga cukup melaju kencang, jadi tidak perlu menunggu truk ya. Kadang-kadang kita terjebak di belakang truk karena truknya berjalan sangat lambat, sehingga kita nggak bisa melaju dengan nyaman atau dengan lancar. Cuaca di Jakarta cukup mendung, mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Mudah-mudahan. Saya udah berada di Tambun ya. Anda diawasi oleh kamera Etle. Konsumsi bahan bakar gua 17 km untuk per 1 liter. Masih cukup irit ya Pajero Sport ini. Walaupun sebenarnya Pajero Sport ini bukan mobil yang irit. Jadi kalau kawan-kawan beli Pajero Sport untuk mendapatkan irit, itu salah. Coba searching model kendaraan yang lain, SUV yang lain yang lebih irit. Tetapi memang kelebihannya dari Pajero ini dari sisi tenaganya nggak usah diragukan lagi ya. Sangat mantap. Nah, kita udah sampai di Bekasi. Ini adalah Bekasi Timur, kilometer 19. Terlihat di situ ada, sebelah kanan itu adalah rest area, sebelah kiri adalah jembatan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang masih dalam tahap pembangunan.
LRT Bekasi Timur. Jadi pembangunan saat ini memang masif sekali ya. Di samping jembatan MBZ ini juga disiapkan, ada juga LRT Bekasi, stasiun Bekasi yang hampir sebentar lagi selesai dan akan diresmikan. Dan ini menghubungkan LRT ini ke Jakarta, mengkoneksikan Bekasi, Jakarta. Timur ya. Udah di Bekasi Timur, sebentar lagi kita akan memasuki JOR dan kembali ke rumah. Oke. Ada informasi tol di 14.080 bagi kawan-kawan yang terjadi kondisi darurat di jalan tol. Kita udah di Bekasi Barat, tol Bekasi Barat. Sebentar lagi kita akan ngambil sebelah kiri ke arah lingkar luar Jati Asih. Jangan salah jalan ya. Kalau lurus kita ke arah Cawang. Ini adalah keluarnya dari tol MBZ ini, ujungnya dari MBZ. Ada yang ke arah Cawang, Jakarta, dan arah yang ke lingkar luar Jati Asih Bintara sebelah kiri. Jangan sampai ambil lurus. Oke, kita keluar di Jati Asih Bintara. Kita jangan ambil yang kiri, kita ambil yang kanan. Agak sedikit terganggu.
Oke, sampai kita di tol MBZ, kita bayar dulu. Nah, biayanya untuk tol ini adalah 16.000. Kita harus hati-hati keluar ya. Jadi saat kita masuk di MBZ itu, ini biaya tolnya 16.000 masuk ke arah Jor. Oke, ini dia. Kita udah sampai di Jor, lingkar luar. Kita teruskan ke arah Bintaro. Selesai sudah vlog kita review tol jalan tol layang MBZ. Mudah-mudahan membantu kawan-kawan semuanya yang ingin melewati tol MBZ ini. Dan salam sehat, stay safe selalu. Saya Iksan Wahyudi pamit dulu. Jumpa lagi dengan vlog gua yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.